Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, wa bisanadinal muttasil ilal imam hujjatil islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullahu tabaraka wa ta'ala wa adaman nafa'a bi ulumihi wa barakatihi fid dharaini amin. Ila qawlihi wa'lam anna an-nasa fi talabil ilmi ala thalathati ahwalin. Ketahuilah bahwa dalam menuntut ilmu, orang yang menuntut ilmu itu tergolong menjadi 3 golongan. Rajulun talabal ilma liyattakhidhahu zadahu ilal ma'adi walam yaqsad bihi illa wajhallahi wad daral akhirati fahaza minal faizin. Pertama, orang yang menuntut ilmu dan menjadikannya sebagai bekalnya untuk hari kemudian, tidak ada maksud kecuali semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan untuk akhiratnya. Dan inilah dia yang termasuk golongan orang-orang yang beruntung. An-najina min azabillah allahiqina bil khairi, yang selamat daripada siksa Allah Subhanahu wa ta'ala, yang layak memperoleh kebaikan. Wa alamatuhu salasatun wa alamatu alimil akhirati salasatun. Tanda daripada ulama akhirat itu 3. Wahia adamu talabid dunya bil ilmi. Yang pertama, tidak ada niatannya menuntut ilmu untuk memperoleh dunia semata, kepentingan dunia dengan ilmunya. Wa kaunu qasdihi bil istighali bil ulumi naila sa'adatil akhirati fayakunu mu'taniyan bi ilmil batini sa'isan liqalbihi bi mujahadatin nafsi. Tujuannya sibuk menuntut ilmu adalah untuk memperoleh kebahagiaan akhirat, maka dia pun selanjutnya akan memberikan perhatian terhadap ilmul batin agar dapat membersihkan hatinya serta dapat bermujahadah melawan nafsunya. Mujahadah itu, inilah dia bidayahnya, yang berawal dari taubat. Lalu kemudian mukhalafatun nafsi, kita berlawanan daripada nafsul ammarah lawamah yang senantiasa ammaratun bisu, menyuruh kepada kejelekan itu. Yaitu adalah dia bertakhalli. Takhalli itu maknanya adalah mengosongkan diri, membersihkan zahir batin, terutama sekali mengosongkan zahir daripada maksiat zahir, mengosongkan batin daripada penyakit-penyakit hati seperti hasad, riya, ujub, takabur, na'udzubillah. Lalu kemudian mengeluarkan semua sifat-sifat buruk yang ada pada diri. Kedua, itu bertahalli, yaitu mengisi diri dengan akhlak-akhlak yang baik, akhlakuz zahir, ya, akhlak zahirah maupun akhlak al-batinah. Secara lahiriah, secara batin, itu kita isi, kita tata kehidupan kita. Kita tata pandangan, pendengaran, ucapan,
termasuk kita menata hati, itulah yang disebut dengan menata diri. Itu bertahalli, mengosongkan, mengeluarkan sifat buruk daripada diri, dari sifat zahir maupun batin. Lalu kemudian bertahalli itu mengisi diri dengan akhlakul karimah, akhlak-akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disitulah dia mujahadah itu ditandai dengan semangat kita, bagaimana kita memelihara daripada amalan-amalan yang wajib, serta menghindarkan diri dari segala bentuk maksiat, kemungkaran, karena itu yang paling berat. Ya, ijtinabu nawahi, menjauhkan diri dari larangan itu huwa asyaddu min imtisalil awamir. Dia lebih berat daripada sekedar menjalankan perintah untuk berbuat ketaatan. Lalu wa qaunu i'timadihi fil ulumi ala ittiba'i sahibis syariati fi af'alihi wa aqwalihi. Yang ketiga tandanya itu dia iktimad pada ilmu-ilmu yang dapat menyampaikan dia kepada mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sahibus syariah, baik dalam perbuatannya maupun ucapannya dan akhlak-akhlaknya. Itu kemudian tiga tandanya tadi. Ada mutalabid dunya bil ilmi, tidak menuntut, tidak mencari keduniaan dengan ilmunya. Tujuannya dalam menuntut ilmu itu adalah untuk memperoleh kebahagiaan akhirat, sehingga dia memfokuskan perhatiannya kepada ilmu batin untuk membersihkan hatinya, lalu bermujahadah melawan nafsu yang ada pada diri. Lalu kemudian yang ketiga itu tandanya adalah iktimad, bersandar kepada ilmu-ilmu yang membawa kita dapat ittiba mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam perbuatan, ucapan dan akhlaknya. Wa alamatu adami talabid dunya bil ilmi, apa tandanya tidak mencari dunia dengan ilmu itu? Ayyakuna awwala amilin bil amri wa mujtanibin lin nahyi. Dialah orang pertama yang mengerjakan perintah dan menjauhi larangan. Wa ayyakuna mujtaniban, dan dia menjauhkan diri tarpaha mat'amin wa maskanin wa malbasin. Dia tidak berlebihan dalam makan minum, tempat tinggal, pakaian, tidak berlebihan, tidak mencolok, mempraktikkan daripada perilaku hidup sederhana. Wa ayyakuna mun'azilan munqabidan min mukhalatatis sultan illa linusahin lahu au liraddi mazalima ila arbabiha au lisyafa'ati fi mardatillah. Tidak mencari muka dengan bergaul dengan para pemimpin kecuali untuk memberi nasihat atau untuk menolak kezaliman atau untuk membantu menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Wa alla yakuna musari'an ilal fataw, dan tidak cepat-cepat mengeluarkan fatwa. Ka ayyadulla ala man huwa a'lamu minhu. Misalkan ketika dia ditanya satu perkara, hendaklah dia menunjuk kepada orang yang lebih alim darinya. Kama ruya an Suraih ibni Hani qala ataitu Aisyah radhiyallahu taala anha as'aluha anil mashi 'alal khuffaini faqalat
alaika bi Ali bin Abi Talibin fa as'aluhu fa innahu kana yusafiru ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasa'alnahu, seperti yang diriwayatkan daripada Suraih bin Hani. Dia berkata, aku mendatangi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Aku bertanya kepadanya tentang mengusap dua sepatu. Lalu Ummul Mukminin berkata kepadaku, tanyalah Ali bin Abi Thalib. Ini diantara adab, ya, itu adalah supaya kita terhindar daripada hal-hal yang dapat menimbulkan atau pada hal-hal yang dapat menjerumuskan kita. Ajra'ukum 'alal futya ajra'ukum 'alan nar, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Kau tergesa-gesa memberikan fatwa, kau cepat-cepat, itu akan juga mempercepatmu masuk neraka, kata Nabi. Itu diantara tanda orang tidak mencari dunia dengan ilmunya. Jangan salah paham, bukan berarti tuan guru, orang berilmu tidak boleh dekat dengan pemerintah, tidak boleh dekat dengan pemimpin. Bukan. Yang dimaksud dalam potongan hadis yang menyatakan malam yukhalitus sultan, itu harus diterjemahkan, dipahami dengan baik. Di dalam Al-Quran bergaul dengan orang non-muslim juga diatur, jangankan dengan pemimpin. Kata pensarah daripada kitab kita, illa linnusahilahu, untuk menasehati pemimpin. Yang dimaksud pada di sana itu ketika dia bergaul dengan pemimpin, dia berkhianat kepada Nabi, itu adalah dia dekat kepada pemimpin itu li talabil jah, untuk dia mencari pangkat jabatan. Ya, bukan untuk amar ma'ruf nahi mungkar, bukan untuk nasihat. Tapi justru kemudian apalagi dia membenarkan tindakan atau menghalalkan sesuatu yang nyata-nyata haram dilakukan oleh pemimpin itu yang tidak boleh. Kalau untuk menolak kezaliman, menasehati, atau kemudian dapat saling membantu untuk mencapai ridha Allah, maka itu tidak mengapa. Likulli maqalin maqam, setiap ucapan itu pasti ada tempat kita meletakkan ucapan itu.